Halo teman-teman semua, kita lanjutkan untuk latihan soal ETS tahun 2023 mata kuliah Kalkulus 1 untuk soal nomor 2-nya. Nah, dari sini untuk soal nomor 2 berasal dari materi di bab 2 mengenai fungsi. Khususnya yang dibahas di sini adalah mengenai domain serta fungsi komposisinya. Nah, langsung aja kita cari pembahasan untuk soal A. Dapatkan domain F dan domain G-nya. Jadi, untuk domain, kita fokus ke bentuk dari X-nya. Jadi, X yang dimana aja, sehingga si Fx atau Gx-nya terdefinisi. Definisinya harus di bilangan real. Nah, dari sini kalau kita cek syarat dari F-nya, di bilangan real itu ketika si penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau ini kita faktorkan jadi X-1 kali X plus 1 gak boleh 0. Artinya X-1 gak boleh 0 dan X plus 1 gak boleh 0 juga. Sehingga didapat X-nya gak boleh 1 dan X-nya gak boleh min 1. Sehingga domain dari F boleh ditulis dalam bentuk himpunan seperti ini, yaitu X dengan X-nya elemen di bilangan real, X tidak sama dengan 1, dan X tidak sama dengan min 1. Boleh juga ditulis dalam bentuk selang, jadi dari min tak hingga sampai min 1, gabungan min 1 sampai 1, gabungan dengan 1 sampai plus tak hingga. Jadi ini maksudnya dia ngambil semua bilangan kecuali min 1 dan 1 karena di sini bentuknya pakai kurung yang biasa ya. Jadi himpunan terbuka di sini. Biar lebih jelas mungkin aku tulis dalam garis bilangan seperti ini. Jadikan si min 1 sama 1-nya dia kosong kan, bentuknya terbuka. Maka daerahnya cuman ini ke kanan di antara min 1 sampai 1 dan yang ke kirinya min 1 atau kurang dari min 1 seperti itu. Nah, kemudian kita cek untuk G-nya. Syarat dari G dia berupa akar. Jadi syarat G-nya tadi yang F-nya karena dia di posisi penyebut ya. Ini penyebut gak boleh 0. Kemudian kalau syarat G di dalam akar itu nggak boleh negatif. Jadi yang bolehnya hanya lebih dari sama dengan 0 aja. Nah, di G yang di dalam akarnya adalah X plus 4. Jadi di sini X plus 4-nya harus lebih besar sama dengan 0, sehingga X lebih besar sama dengan min 4. Sehingga di sini didapat domain dari G-nya adalah X yang memenuhi atau X dengan X-nya lebih dari sama dengan min 4, X elemen di bilangan real. Atau bisa juga ditulis dalam bentuk selang dari min 4, mohon maaf ini pakai kurung siku, karena min 4-nya tertutup ada sama dengannya, di min 4 sampai plus tak hingga. Nah, dalam garis bilangan di sini min 4 dia tertutup dan arahnya ke kanan seperti ini. Itu untuk soal A. Untuk soal B-nya, G komposisi F beserta domainnya. Untuk soal B, aku akan coba cari dulu domain dari G komposisi F-nya, baru nanti aku cari fungsinya. Jadi memang kita nyari domain komposisi itu bukan dari rumus fungsinya apa, terus dicek mana aja yang terdefinisi, bukan. Jadi kita dapatkan dari sini. Jadi domain G komposisi F itu adalah seluruh X yang masuk di domain F, tapi nggak semuanya. Harus kita cek dulu X yang di domain F yang seperti apa, yaitu yang ketika kita masukkan ke dalam rumus F-nya atau Fx-nya, dia akan menghasilkan atau di dalam domain G. Jadi harus masuk di domain G dulu Fx-nya. Dengan Xx yang
ada di domain F. Nah, dari sini kan X yang masuk di domain F bentuknya tadi yang selain min 1 dan 1 ya. Seperti ini, dengan syarat si fx-nya aku tulis ulang. Rumus fx-nya tadi 4 per x kuadrat min 1 elemen domain G. Domain G-nya berbentuk ini ya, min 4 sampai plus hingga. Nah, di sini jadi ini kayak X elemen ini kayak pendaftarnya, terus harus dicek dulu dia kalau dimasukkan X-nya ke dalam rumus 4 per X kuadrat min 1, maka harus memenuhi di dalam min 4 sampai tak hingga. Artinya kan bentuk min 4 sampai tak hingga ini bisa kita tulis sebagai lebih dari sama dengan min 4. Nah, X yang gimana aja yang hasil ini tuh lebih dari sama dengan min 4. Jadi bisa kita artikan juga, nanti kita cari irisannya. Jadi kan si yang sebelah kiri ini udah berupa X, cuman yang sebelah kanan kan masih fx, artinya kan masih dalam bentuk Y-nya. Maka kita akan buat jadi X-nya seperti apa baru bisa diiriskan. Jadi ini aku akan keluarin bentuk X yang seperti apa yang memenuhi sebelah kanan di sini. Baru bisa kita iriskan dengan yang di sebelah kirinya, kayak gitu. Nah, ini aku akan hitung dulu penyelesaiannya, kita cari dulu. Ketika bentuk perkerjasamaan seperti ini, jangan pakai kali silang, tapi kita taruh min 4-nya di kiri atau punya arti ditambah 4 di kedua ruas, biar dia jadi 0 di ruas yang satunya. Seperti ini, kemudian kita samakan penyebutnya. Ini 4 ditambah 4-nya kita kali X kuadrat min 1, sehingga didapatkan di sini 4 plus 4X kuadrat min 4 per X kuadrat min 1 lebih dari sama dengan 0. Didapat 4X kuadrat per X kuadrat min 1 lebih dari sama dengan 0. Jadi kita cari penyelesaian dari X yang memenuhi lebih dari 0 dan juga yang sama dengan 0. Nah, titik-titik penyebab nolnya di sini kalau X kuadrat kita dapat kuadrat sama dengan 0 atau X sama dengan 0. Kemudian X kuadrat min 1 sama dengan 0 kita dapatkan sebagai X min 1 kali X plus 1 sama dengan 0 atau X-nya dapat 1. Ini tidak boleh sama dengan yang karena di penyebut. Sama X nggak boleh min 1. Sehingga titiknya kan di sini ada 3 ya. Min 1, 0, dan juga 1. Kebetulan di 0-nya dia tertutup karena di penyelesaiannya ada sama dengan yang kayak gitu. Terus di sini kan biasanya kalau kayak uji garis bilangan tuh selalu bentuknya selang-seling ya. Tapi perlu diingat di sini ketika ada bentuk faktor yang pangkatnya genap atau kelipatan 2 seperti ini contohnya, X-nya yang dipangkatkan 2, X tadi penyebab angka 0-nya, maka dia kan berarti 0-nya dihitung 2 kali ya, 0 kali 0 atau X kali X. Maka dia pasti ada bentuk yang dia nggak selang-seling gitu. Sehingga kalau gitu mau nggak mau kita nggak bisa cuman cek salah satu terus sisanya nanti bentuknya selang-seling, nggak. Tapi kita harus cek di semua daerahnya. Di sini kita ambil yang gampang-gampang aja angkanya. Sebelah kirinya min 1 ambil aja min 2. Di antara min 1 sampai 0 ambil aja setengah, min setengah. Ini plus setengah dan di sini angka 2 misalkan. Nah, kalau kita cek, kita masukin 4X kuadrat pasti nanti positif ya. Jadi kita cek yang bawahnya aja. Min 2 kuadrat minus 1 plus min setengah kuadrat jadi seperempat min 1 jadi min, setengah kuadrat min juga, 2 kuadrat jadi plus.
Nah, di sini kita ambil yang plusnya, berarti yang ini. Dan jangan lupa di sini jawabannya nggak hanya plus saja, karena kan kalau plus saja berarti lebih dari 0 aja. Tapi di sini ada titik 0 yang menyebabkan jawabannya 0. Berarti aku tulis ulang tadi, domain G posisi F adalah X yang masuk di min tak hingga sampai min 1 union dengan min 1 sampai 1 kayak gini, yang selain min 1 dan 1 tadi diiriskan dengan ini kan berarti X yang masuk di min tak hingga sampai min 1 union dengan ini kan angka 0 doang, berarti himpunan yang isinya 0 aja, kemudian union dengan 1 sampai plus tak hingga. Maaf, ini kurungnya harusnya kurung biasa seperti ini. Nah, irisannya biar kalian gak bingung, aku buat dalam suatu garis bilangan. Jadi yang di sebelah kiri ini kan artinya di sini min 1. Di sini 1, kemudian daerahnya kan ini sama di sini. Nah, terus yang kedua, daerahnya adalah ini min 1, 1, 0-nya di ini, terus ini ke kanan, ke kiri, dan 1 titik di sini, di angka 0. Nah, kalau kita cari irisannya, maka kita cari daerah yang dilewati keduanya. Berarti jawabannya daerah yang di sini, kemudian daerah ini, dan jangan lupa ada satu titik yang dia ada juga. Jadi jawabannya domain G komposisi F adalah dari min tak hingga sampai min 1 gabungan dengan angka 0 gabungan dengan 1 sampai plus tak hingga. Oke, kayak gitu. Jadi di sini baru kita cari G komposisi F, rumusnya apa. Dengan Gx-nya akar X plus 4 dan Fx-nya tadi 4 per X kuadrat min 1 ya. Nah, berarti G komposisi F adalah Gfx, sehingga di sini didapat akar dari Fx yang ditambah 4 atau akar dari 4 per X kuadrat min 1 tambah 4. Boleh diuraikan juga, di sini kan kalau disamakan penyebutnya tadi dapat 4X kuadrat seperti ini. Oke, itu untuk pembahasan soal nomor 2.